Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Johan Sanjaya di sini. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya agar Anda senantiasa dapat informasi menarik dari channel kami yang telah kami sajikan dan bisa memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia di kemudian hari. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Dipersilakan untuk memberikan statement dan juga memberikan kritik dan saran jika memang perlu. Selain itu juga dipersilahkan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan bangsa kita agar kita bisa lebih maju lagi dan lebih maju lagi. Oke, saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, untuk saat ini saya juga seperti biasa akan mereact lagi sebuah pidatonya Gubernur Jawa Barat yang wow, keren banget. Dan saksikan hanya di sini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil kebaikannya, dan mengambil pelajaran untuk kita semua. Badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses tidak akan ada di pemerintahan saya. Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan, berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, kalau pada konsep silih asa, silih asi, silih asuh, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya, yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan, komitmen terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan
penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya, bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan, pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat pemerintah harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang rawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialisi penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskersidenan. Maka di ekskersidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi. Yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu. Apa yang menjadi kebutuhan publik, maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Untuk itu harus diidentifikasi secara ekologi. Di desa ini ular apa? Kalau mematuk petani, mematuk nelayan, mematuk buruh tani, maka kita harus sudah siap. Maka di desanya sudah ada serum bisa anti ular. Kerangka ini harus dibangun dalam capaian berpikir yang universal, tetapi tindakan-tindakannya harus bersifat lokal. Kemudian yang berikutnya adalah membuat gerakan. Ketika hari ini dicanangkan gerakan makan bergizi gratis, sesungguhnya itu adalah harapan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita mendapat asupan gizi yang memadai. Hari ini anak-anak Jawa Barat mengalami problem di makanan. Kenapa? Ibunya sudah tidak memasak di rumahnya. Maka anak-anak jajan di pinggir jalan, maka anak-anak jajan dimanapun. Apa yang terjadi pada hari ini? Anak-anak meminum gula dengan kadar gula yang berlebihan yang dia dapatkan di warung-warung. Anak-anak memakan minyak-minyaknya, kadarnya sudah berhari-hari tidak diganti. Apa yang terjadi? Tingkat kesehatan derajat anak-anak menurun. Ketika tingkat derajat kesehatan anak-anak menurun, maka rumah sakit penuh dengan anak-anak, puskesmas penuh dengan anak-anak, maka kos pemerintah dihabiskan untuk biaya berobat. Padahal biaya berobat jauh lebih mahal dibanding dengan kita mencegah dari pengobatan. Yang kedua adalah kerangka cager kelangka bager. Maka orang cager maka dia akan bager. Bager itu apa? Bager itu dalam kata orang Sunda, yaitu orang yang memiliki kebersihan hati awalnya. Celik putih celak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, tegenek temalek mek balumbang timur Narawangan. Maka sifatnya dedehan welasan asihan, nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter kanu sieun nyaangan kanu poekeun. Maka kerangka kerja itu harus dibangun dalam sistem pendidikan yang membangun karakter pribadi anak-anak. Anak-anak kita pinter main IT-nya, anak-anak kita pinter berucapnya, tapi hari ini lemah kesabarannya, lemah fisiknya. Dan dalam jangka panjang, kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi ancaman masa depan. Saya katakan tadi malam, sudah layak para bupati wali kota hari ini mengevaluasi anak-anak TK, SD dan SMP menggunakan perangkat HP dalam kehidupan keseharian. Kalau ingin punya generasi hebat, belajar dengan membaca HP. Ternyata di negara-negara maju kini sudah ditinggalkan. Kenapa? Tidak meninggalkan jejak di dalam pikirannya. Membaca buku jauh meninggalkan jejak dibanding membaca perangkat digital. Tetapi di perangkat digital jejaknya tidak akan pernah hilang. Kemudian benar, maka orang benar itu apa? Orang yang ucap
dan tingkahnya sama. Kalau sudah seperti itu, maka tingkatan yang keempat, pinter. Orang pinter boleh, tetapi kalau dia sudah cagir, sudah bagir, dan sudah benar. Kenapa? Kalau pinter lebih dulu, dia tidak cagir. Profesor tak akan berarti kalau dia kena stroke. Dia pinter, tapi dia tidak benar, rusak pegang anggaran. Tidak pernah mengarah pada kepentingan publik, habis belanjanya oleh kepentingan yang non publik. Maka pinter menjadi kekuatan utama. Yang terakhir, orang pinter tak ada arti kalau tidak singer. Dia tidak satset, dia tidak pok-pek-prak, dia tidak bisa mengaplikasikan seluruh perangkatnya dalam kehidupannya. Untuk itu saya mencoba membagi dua kerangka kerja pembangunan di Jawa Barat. Kerangka kerja yang pertama di tahun 2025 dan tahun 2026 serta sisa setengah dari 2027. Saya menyebutnya tahun belanja modal. Tahun belanja modal itu apa? Modalnya dalam bentuk infrastruktur. Maka saya menargetkan jalan provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025, sisanya 10% 2026. Ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas harus selesai pada tahun ini. Sekolah-sekolah yang hari ini tanah-tanahnya masih milik orang lain, bangunannya milik orang lain, harus selesai pada tahun ini. Puskesmas yang diarahkan pada rawat inap harus selesai pada tahun ini. Jaringan listrik warga, di mana masih ada masyarakat Jawa Barat lebih dari 150.000 orang yang belum punya listrik, harus selesai pada tahun ini. Rumah rakyat miskin setengahnya harus selesai pada tahun ini. Tetapi angkanya tidak boleh 22,5, minimal 40 juta sampai 50 juta kalau ingin merubah nasib orang. Dan tidak lagi kita terkendala oleh sertifikat. Kenapa? Orang miskin tidak akan pernah punya sertifikat. Tidak boleh lagi terkendala dengan kepemilikan tanah. Orang miskin tidak punya tanah. Maka tugas negara adalah menyelesaikan seluruh problem administrasi tersebut. Jangan administrasi membuat mereka kehilangan harapan dan deritanya tidak akan pernah berakhir. Kemudian pembangunan irigasi harus selesai pada tahun depan, dan tahun ini harus angkanya bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Kemudian pembangunan kepentingan yang lain, pasar. Kemudian pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan publik. Maka kita harus mencoba menginvestasikan. Kalau ingin investasi, maka pembangunannya harus berkualitas. Lebih baik membangun jalan yang berumur 20 tahun daripada membangun jalan yang berumur 2 tahun. Kenapa? Karena nanti Bali tak urut, kembali lagi, kita tidak akan pernah selesai. Untuk itu tidak bisa provinsi saja, harus terintegrasi dengan kabupaten, harus terintegrasi dengan kota, harus terintegrasi dengan desa. Maka kabupaten, desa, dan kota harus memiliki kekuatan yang sama. Problematika rakyat kita selesaikan bersama. Anggaran desa harus terarah pada infrastruktur, anggaran kabupaten kota harus terarah pada infrastruktur, anggaran provinsi harus terarah pada infrastruktur. Maka seluruhnya menjadi gerakan bersama, gerakan manunggal Jawa Barat. Karena ini juga akan bisa menyelesaikan, termasuk menyelesaikan problem sampah. Orang Bandung bingung harus kemana membuang sampah. Setiap kabupaten hari ini mengalami kebingungan, jumlah sampah terus bertambah, tetapi orang tidak mau dijadikan tempat pembuangan sampah. Maka solusinya bisa solusi pemilahan, bisa solusi PLTS, bisa solusi yang lainnya. Seluruh solusi itu tidak boleh hanya menjadi DED, tidak boleh hanya menjadi kajian, tetapi harus segera menjadi eksekusi kenyataan-kenyataan yang lebih nyata. Maka saya mentargetkan ke depan di setiap kantor gubernur wilayah harus ada minimal 1 pembangkit listrik tenaga sampah. Ini jangka 2-3 tahun. Maka kita harus melanjut pada kedua negara, nggak boleh kalah sama Tiongkok.
Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN-nya berhasil membangun infrastruktur, negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR yang sehat di kabupaten, kota, dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Jumlahnya sedikitkan. Untuk apa? Karena Bank Jabar itu nggak usah pakai struktur banyak juga sudah untung. Pelanggannya ASN, anggota DPRD, bupati dan wali kota, termasuk mungkin saya nanti. Nah, kenapa? Kalau seperti itu, maka kalau jumlahnya sedikit, untuk apa? Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah, tidak ribut lagi, tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus, negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Ini adalah kerangka. Kalau kerangka ini sudah dibangun, maka pada periode ke depan kita menjadi provinsi yang memiliki kecukupan fiskal. Kalau sudah punya kecukupan fiskal, kalau provinsinya misalnya nanti ada BUMD yang profesional, bisa dikelola dengan baik, bisa jadi dia bangun jalan di provinsi lain, bisa jadi dia bikin stasiun kereta api di posisi lain, bisa jadi dia bangun apa di provinsi lain. Kenapa? Duitnya menyebar ke tempat lain. Kita punya kecukupan. Dari kecukupan itu apa yang akan terserap? Orang Jawa Barat nanti kerja di Kalimantan, membawa investasi provinsinya. Orang Jawa Barat kerja di Sumatera, membawa investasi provinsinya. Penduduk bukan terbalik, orang lain yang kerja di Jawa Barat. Karena kekurangan tenaga profesional. Untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Diarahkan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi, agar dia menjadi penggerak ekonomi, agar melahirkan engineer-engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh industri. Ini akan dibangun. Tetapi mesin produksi, industri, investasi harus dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Oleh siapa? TNI, Polri, Kejaksaan, dan peradilan pada akhirnya. Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh. Pengusaha ini sudah capek dan lelah, dia harus bayar pajak, kadang-kadang dipajakin. Setelah itu dia harus bayar, apalagi desa ngajuin proposal, kecamatan proposal, ormas proposal, tidak dikasih, di demo.
Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, rakyat Jabar mau kerja di mana? Yang tukang nasi goreng nggak akan laku. Untuk itu maka saya berani mengalokasikan pembiayaan dari provinsi untuk apa? Membangun ketenangan dan ketertiban di masyarakat Jawa Barat. Harga ketenangan ketertiban itu mahal. Betapa kita tidak bersedih tukang jagung dari kota Tasik digebuk jam 3 subuh pakai gear yang patah tangannya. Dari patah dia 2 yang dia alami. 1 tidak punya untuk berobat ke rumah sakit karena BPJS-nya tidak bisa memberikan pelindungan bagi korban kekerasan atau korban pidana. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian selama 6 bulan ke depan karena tangannya patah. Rakyat negara harus hadir, tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Dan saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Ini yang dibuat. Kerangka dasar inilah yang harus dibuat ke depan. Kalau sudah seperti itu, kemah ripah repeh rapi, rakyatnya merasa nyaman, sakit negara hadir mengobati, di jalan dia dilindungi, kemudian anaknya sekolahnya dijamin oleh negara, pekerjaannya tersedia, maka dia akan hidup di alam Jabar yang disebutnya alam surga. Maka klaim kita sebagai provinsi religius bukan hanya religius ritualitas, tetapi secara substantif religius membangun ketenangan, kenyamanan bagi seluruh warganya. Inilah kerangka pikir kita tentang pembangunan. Dan seluruh kerangka pikir itu, maka kita masuk dalam wilayah politik administratif. Politik administratif yang pertama memerlukan para abdi negara yang jenius, yang pok-pek-prak, yang dimana tunjangan kinerjanya harus melahirkan kinerja, bukan melahirkan foto-foto selfie. Tunjangan kinerjanya harus betul-betul melahirkan produk, output, dan outcome. Tidak punya hanya sekedar aksesoris sebagai abdi negara yang berbasis digital. Yang kedua, saya pun memerlukan kerjasama dengan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kita juga memerlukan kerjasama dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama. Kita juga memerlukan kerjasama dengan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita ingin berlaku secara terbuka, dan saya yakin setiap anggota DPRD berpolitiknya adalah keberlanjutan, terpilih lagi pada periode yang ke depan. Dan saya meyakini yang ada di sini nanti terpilih lagi dan mungkin masuk DPR RI dan mungkin jadi bupati wali kota, asal jangan nyalon gubernur dulu. Untuk itu saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan, jadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan warga Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam politik 27 November 2024. Bagi saya tidak ada partai pendukung, tidak ada partai pengusung, tidak ada partai lawan politik. Semua partai adalah sahabat saya yang memiliki cita-cita yang luhur. Dan saya pun tetap membuka ruang pada bagi semuanya untuk memberikan otokritik yang objektif
dan mengarah pada solusi-solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan kritik yang bersifat kebencian atau didasarkan nalar-nalar sentimen karena persoalan pemahaman keyakinan yang berbeda. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh gagasan dan cita-cita ini bisa kita wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan seluruh penantian itu bisa dirasakan oleh seluruh warga Jawa Barat. Saya mohon maaf pada semuanya apabila ada ucapan dan tingkah laku saya yang sering kontroversial, yang menimbulkan keriuhan di media sosial, tetapi tidak akan pernah ada tajamnya pisau kalau tidak pernah berasah dalam setiap hari. Pisau yang tidak berasah dia akan berkarat dan akhirnya tidak bermakna. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap. Sekali merdeka tetap. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah menyaksikan betapa hebatnya ya pidato ini. Saya benar-benar merinding loh. Ini kalau kita lihat nih luar biasa banget. Bahasanya tuh udah keren banget lah pokoknya ya. Dan ada beberapa yang harus kita baca nih. Kita baca dulu ya sebentar ya. Dari deskripsinya kita baca dulu nih. Ini luar biasa, kita sekalian baca aja ya dari deskripsi ya. Mudah-mudahan ini bisa ini. Bahwa ini video tuh dibuat sekitar tanggal 21 hari Jumat pada saat itu ya, tanggal 21 bulan 2 2025. Dan ini keren. Dalam pidatonya beliau ini pada saat itu Gubernur Jawa Barat itu Deddy Mulyadi memberikan pidato pertamanya di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung pada Jumat tanggal 21 bulan 2 2025, saudara-saudara. Nah, dalam pidatonya Pak Deddy Mulyadi menegaskan bahwasanya BUMD tidak akan digunakan sebagai tim sukses. Ini luar biasa sih. Luar biasa ya. Ini benar-benar terobosan baru dan saya belum pernah mendengar sebelumnya. Terus yang kedua tuh, ia juga berencana melakukan audit terhadap BUMD. Terus lagi, BUMD badan usaha milik daerah ya. Ini luar biasa ya, untuk mengevaluasi kinerja dan mengetahui makna yang menguntungkan serta mana yang merugikan. Nah, saya tidak mau menjadi badan usaha milik daerah menjadi tempat penyimpanannya tim sukses saya, kata beliau. Dan tidak akan ada di pemerintahan saya, kata Deddy Mulyadi. Disambut tepuk tangan tadi ya. Ini luar biasa sih. Menurut saya ini memang udah tegas banget, keren banget. Harapannya tuh ini benar-benar terwujud dan saya tuh optimis banget. Kenapa saya bisa seoptimis itu? Karena saya dapat melihat ya bagaimana Pak Deddy ini mengerjakan segala sesuatu itu dengan sat-sat. Nggak pakai ditunda-tunda. Nggak pakai lama dulu di riset. Itu ada orang-orang yang selalu meriset lama banget ya. Seperti tadi saya dapat juga itu kabarnya bahwa WALHI itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dan Bapak Gubernur Jawa Barat dianggap gegabah ya, karena beliau luar biasa gitu dalam menangani permasalahan tuh nggak pakai lama dulu. Beliau tuh belajar. Saya ingat sih, saya berpikir ya, bukan saya membela begitu aja, karena beliau ini adalah orang yang luar biasa pintar, orang yang luar biasa cerdas. Selain cerdas tuh yang terpenting dalam hidup adalah bijaksana. Saya sih melihatnya begitu, dan beliau sudah memiliki itu semua. Di mana orang lain jarang punya, beliau punya. Alhamdulillah. Ini saya benar-benar beruntung ya, punya Bapak Gubernur Jawa Barat yang luar biasa seperti beliau. Dan beliau ini dianggap gegabah gitu karena Bapak Gubernur ini menurunkan berbagai alat negara ya seperti TNI dan juga Satpol PP ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Dan ada yaitu salah satu tuh WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ya. Kalau belum tahu nih saya kasih tahu ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia. Dia bebas gitu ya. Karena dia memang bukan milik negara. Ya sejenis ormas lah gitu. Nah, didirikan pada tahun 1980, WALHI juga berfokus pada advokasi lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekosistem. Organisasi ini sering mengkritisi kebijakan-kebijakan merusak lingkungan dan memperjuangkan keadilan ekologis. WALHI juga merupakan bagian dari jaringan lingkungan global seperti Friend of the Earth, ya artinya sama lah, penjaga lingkungan gitu. Mereka aktif dalam berbagai isu, termasuk deforestasi, yaitu penebangan hutan, pencemaran lingkungan, dan pertambangan dan perubahan iklim. Nah, yang menjadi masalah, mereka dari dulu ya cuma bisanya nulis doang. Saya mohon maaf ini ya Pak WALHI semuanya. Kesel saya jadinya. Jadi bisanya nulis doang, ya menganalisis doang, dikerjakan enggak gitu.
Dan saya tuh baru-baru tahu hari ini loh, ya mungkin karena saya bodoh dan karena saya orang biasa barangkali ya, sehingga saya tidak terlalu tahu untuk hal ini. Tapi untuk saat ini, karena saya penasaran, ada orang yang kok bisa gitu menganggap gegabah. Ini saya jadi, siapa nih? Karena itu saya cari tahu tuh. Ternyata itulah salah satu organisasi masyarakat atau ormas. Ya, dia ini kerjaannya memang kayak gitu. Dan yang saya dapat itu kabar-kabar wallah alam ini benar apa tidak, dan saya tidak bisa menunjukkan bahwa itu benar atau tidak. Tapi yang pasti teman-teman, saya mendapatkan dari beberapa yang saya lupa tadi di mana ya. Beberapa saya tidak gambarkan, tapi lain kali akan saya bawa juga di sini untuk ini ya. Tapi kalian boleh cari sendirilah bahwa kerjaan-kerjaan mereka itu kemungkinan besar gitu. Itu cuma ya datang misalnya ke sebuah perusahaan gitu. Atau mengkritik nanti dikasih uang balik gitu. Itu tuh sudah sering terjadi sebenarnya. Sudah sering terjadi. Misalnya kita melarang misalnya orang kampung minta dilarangkan membuat pabrik di sini karena alasan pencemaran lingkungan dan pembelian tanah yang terlalu luas dan sebagainya. Misalkan gitu, tiba-tiba, nah ini nih biasanya orang tuh datang ke situ dengan berbagai alasan begini-begini dan begitu-begitu. Dan ternyata biasanya dikasih uang udah pulang. Makanya itu sering terjadi ya. Dan mungkin sebenarnya buktinya saya tidak bisa menunjukkan. Dan kalau Anda misalnya, kalau tidak bisa menunjukkan buktinya, ngapain lu ngomong? Misalkan, ya terserah lu aja. Sampai sekarang gue tidak merasakan eksistensi mereka. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan ya teman-teman. Dan itu adalah kalimat-kalimat filosofi Sunda yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu menunggaling alam, atau menyatunya dengan alam, atau menyatunya seluruh manusia itu menyatu gitu, saling bersilaturahim. Itu dalam Islam kan diajarkan gitu. Cuma yang menjadi heran itu banyak juga para umat-umat yang sok-sokan dengan surga itu ya, yang kayak panitia surga itu. Dia itu mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk kemusyrikan. Musyrik dari mana? Islam itu mengajarkan bahwa al-jama'atur rahmah. Jadi kebersamaan itu adalah kebersamaan itu adalah kasih sayang Tuhan. Jadi kita bersama dengan alam, kita jaga alam baik-baik, kita rawat alam baik-baik. Itu tuh rahmat. Keren banget gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa mereka itu kayak ngajinya tuh ngaji yang di jauh sana gitu. Sedangkan yang di sana itu Al-Quran dengan budaya itu beda. Mereka itu yang menafsirkan Al-Quran itu dengan budaya mereka. Dan kita harus menafsirkan juga Al-Quran itu dengan budaya kita. Kita sesuaikan dengan alam kita. Sekarang gini deh, Al-Quran menyebutkan mereka harus bersatu dengan alam. Ya, cara mereka di sana potensi alam juga yang sangat susah. Energi alam juga pada saat itu tidak ada gitu ya. Karena belum ditemukan gitu. Air saja sangat susah. Jadi, potensi-potensi alam atau kesediaan alam gitu. Dari entah itu makanan, entah itu apa, susah. Sehingga mereka perlakuannya ya pada akhirnya saling membunuh gitu untuk mendapatkan fasilitas tersebut atau untuk mendapatkan energi tersebut. Nah, yang menjadi masalah itu di sana begitu. Lain ceritanya dengan di Indonesia. Orang Indonesia itu kan makan daun aja dulu jadi. Dan yang menjadi masalah, datanglah orang Arab yang mengaku sebagai orang Arab datang ke Indonesia. Sampai di Indonesia ini melakukan hal-hal yang sudah menjadi pengalaman mereka di sana, yang sama sekali tidak ada relevansi, tidak ada kesamaan gitu antara gurun dengan tempat yang subur, makmur, yang hijau melintasi setiap pelosok. Nah gitu teman-teman ya. Terus yang kedua juga menyampaikan tentang infrastruktur, yang mana infrastruktur ini seharusnya sudah bisa membangun tol sendiri. Ya, memiliki tol sendiri sebagai BUMD gitu. Hasilnya untuk siapa? Ya untuk rakyat gitu. Dan saya percaya banget kalau sama beliau, karena beliau ini orangnya ya pokoknya disenangi kawan dan disegani lawan. Ada lawannya banyak, saya melihat tuh mereka segan juga. Dan mereka mengakui bahwa KDM ini adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka tidak mau mereka itu menyadari bahwa Kang Deddy itu adalah orang yang bijaksana gitu, baik hati, walaupun mereka menuduh ini, menuduh itu, memfitnah kemusyrikan dan sebagainya, ya beliau tetap saja mengakui dengan rendah hati dan tangan terbuka gitu. Ini luar biasa. Tidak ada, jarang lah mungkin ya di tempat orang-orang tuh seperti itu. Di hati orang-orang tuh yang seperti itu. Jadi wow, sukanya sudah keren banget. Nah, ada juga yang ketiga yang saya catat tadi ya. Juga ini luar biasa kan, di Indonesia ini, terutama di Jawa Barat ya teman-teman, itu tempat sampah banget. Dan Anda bisa lihat sendiri lah bagaimana itu sampah sampai di Inggris. Orang Inggris tuh sampai komplain loh ke Indonesia gara-gara sampah kita ini. Nah, yang menjadi masalah tuh, entah tahu lah, mungkin karena daerah Sunda ini banyak pegunungan,
Sehingga mungkin dari pegunungan buang itu, tapi yang paling saya tahu tuh buang sampah itu sembarangan ke sungai. Itu dilakukan bahkan oleh orang-orang yang memiliki mobil. Ini juga luar biasa sih. Nah, selain itu juga ya kayak orang-orang tua. Kalau orang-orang tua mungkin belum sepenuhnya paham akan hal itu gitu ya. Karena mereka kan mungkin ya ada yang kolot kan. Ada juga di antara mereka itu yang memang tidak mau paham. Tapi kalau untuk mereka kayaknya oke lah gitu. Ya kita bisa kasih tahu atau gimana lah. Tapi yang terpenting ini adalah Kang Deddy luar biasa memberikan solusi yang luar biasa gitu. Yaitu membawa sampah itu diproduksi, dan ada beberapa yang diproduksi itu menjadi menjadi bahan bakar, pengganti bahan bakar ya, seperti batu bara tuh diganti ke itu gitu ya. Dan itu luar biasa banget sih. Nah, sekarang ini beliau berencana untuk menjadikan sampah ini sebagai bahan sebagai bahan pembangkit listrik yang organiknya dipisah untuk pupuk dan sebagainya. Ini luar biasa sih. Beliau tidak hanya menyampaikan gagasan-gagasan, tapi beliau ini langsung eksekusi. Ini yang membuat saya salut. Dan ini sudah nyata ya, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Saya sih ingin membagikan aja ke seluruh bangsa Indonesia, agar apa? Agar semua kita hati terbuka, dan saya juga berharap beliau di kedepan hari ini menjadi RI1. Itulah mungkin saya kenapa harus menyampaikan hal ini kepada seluruh saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Dan ada satu hal yang terpenting, ini nih, ini yang terakhir, yaitu beliau akan menjauhkan nepotisme. Ini yang keren banget sih. Keluarganya apa semua tuh tidak akan disimpan di situ ya, kecuali sesuai kemampuan mereka gitu. Jika mereka mampu ya udah. Karena memang beliau ini anti nepotisme kelihatannya, anti korupsi. Gimana mau korupsi? Uangnya aja dikeluarin terus. Beliau kan memang orang kaya, pinter cari uang. Gimana cari uangnya? Dengan nge-YouTube. YouTube-nya aja banyak. Kan keren ya. Banyak orang tuh yang selalu mengikuti beliau. Itu juga ada AdSense dari situ, atau ada royalty juga dari situ. Ini keren banget sih. Keren banget ya teman-teman. Apapun itu, mari kita jadikan Bapak Gubernur Jawa Barat ini sebagai presiden di masa mendatang. Saya yakin, saya itu yakin banget, dan saya itu optimis banget bahwa jika Kang Deddy menjadi RI1, ini gambarannya udah keren, yaitu akan menjadi akhir kesusahan. Kan dulu tuh ya, kalau katanya sudah matahari terbit dari barat, itu maka akan berakhir. Ya berarti kalau Indonesia sudah ada keluar matahari dari barat, itu berarti akan berhenti kesulitannya gitu, maka akan berakhir. Sebenarnya gini sih kan, sebagai logikanya kayak gini, atau filosofinya kayak gini ya. Ketika permasalahan itu selalu ngalir aja kayak gitu, permasalahan tuh. Nah, ketika ada melawan arus satu orang, nah ini yang disebutkan matahari yang terlahir dari barat. Sebagai gambarannya, paham nggak sampai di sini teman-teman? Coba itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Coba kembali bersama saya Johan Sanjaya di Perspektifnya Orang Biasa, dan hanya di ry.id. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.